Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan marilah sebelum kita bersama hari ini memulai hari kita, memulai karya kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah pemilik kehidupan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan pada kami pada saat ini. Tuhan memberikan kepada kami hari baru untuk kami boleh bekerja, kami boleh berkarya hari ini. Dan kami ingin Tuhan mengawali hari ini dengan datang kepada Tuhan dalam doa dan juga perenungan firman. Kiranya dalam doa ini dan juga di dalam firman Tuhan yang bersama-sama akan kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan hari ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya di tengah kelemahan dan keterbatasannya Tuhan boleh memakai dia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama belajar membaca dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya SD, saya berlangganan sebuah majalah bernama majalah Bobo, majalah anak-anak. Saya sangat suka majalah itu. Setiap kali majalah itu datang, saya akan selalu membaca semua bagian-bagiannya, dari awal sampai akhir sampai habis. Nah, suatu kali saya membaca sebuah cerpen berjudul Di Atas Langit Masih Ada Langit. Nah, saat itu saya masih SD, saya tidak tahu apa artinya di atas langit masih ada langit. Saya tidak tahu apa artinya pepatah tersebut. Saya kemudian baca cerpennya dan begini ceritanya. Ada seorang anak yang pandai di kelas, hampir setiap kali selalu ranking 1. Setiap penerimaan rapot hampir selalu dia ranking 1. Namanya Rere. Nah, pagi itu akan ada ulangan matematika. Karena Rere adalah anak yang pandai dan tentu dia sudah mempersiapkan diri, Rere sangat percaya diri. Saat itu dia pasti bisa mengerjakan dan mendapatkan nilai yang tertinggi karena dia sudah mempersiapkan diri dan belajar. Nah, tetapi sebelum ulangan dimulai, ibu guru memperkenalkan seorang siswa baru. Ada seorang siswa baru namanya Sarah. Ketika Sarah masuk ke kelas, semua anak melihat ke arah Sarah. Kenapa? Rupanya Sarah tidak bisa berjalan. Jadi dia harus naik kursi roda, entah karena apa, tetapi dia tidak bisa berjalan. Lalu Sarah diberi tempat, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, namanya, lalu kemudian diberi tempat duduk persis di depan Rere. Gitu. Nah, ulangan pun kemudian dimulai. Rere dengan cepat menjawab semua soal, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Setiap soal dia baca lagi, dia kerjakan lagi dengan sungguh-sungguh, tapi dia mengerjakan dengan sangat cepat karena bisa. Dan kemudian segera dia kumpulkan. Dan kemudian ibu guru, dia mengumpulkan yang pertama, ibu guru segera memeriksa, dan saat itu juga ketika selesai diperiksa, langsung diberitahu nilainya berapa. Nah, ketika ibu guru selesai memeriksa, dia memberitahu bahwa Rere nilainya 95. Di depan semua anak diberitahu nilai Rere 95. Rere tersenyum, puas sekali dia. Wah, 95, nggak 100 nggak apa-apa gitu ya. Pasti teman-temanku tidak ada yang lebih dari aku. Nah, kemudian setelah Rere selesai mengerjakan, selesai mengumpulkan teman-teman lain, kemudian baru mulai mengumpulkan setelah Rere.
Kemudian Bu Guru memeriksa dan membacakan nilai seperti yang tadi dilakukan. Ada yang mendapat 70, ada yang mendapat 75, 85, terus menerus dikumpulkan dan belum ada yang mengalahkan nilai Rere. 95 masih nilai tertinggi. Nah, sampai akhirnya Sarah, karena dia naik kursi roda dengan susah payah, dia maju mengumpulkan ulangan. Dalam hati Rere berkata, wah, nggak mungkin, tidak mungkin Sarah bisa mengerjakan soal-soal ini gitu. Dia kan murid baru, pasti dia kesulitan. Itu yang dikatakan Rere di dalam hati. Kemudian Sarah mengumpulkan, Ibu Guru memeriksa, lalu kemudian Ibu Guru memeriksa lalu memberikan nilai. Dia mengatakan di depan teman-teman sekelas, wah hebat Sarah, kamu mendapatkan nilai 100. Nah Bapak Ibu, kisah ini, kisah Rere dan Sarah dalam judul cerpen Di Atas Langit Masih Ada Langit ini begitu membekas di dalam hati saya. Sampai hari ini saya masih ingat cerpen itu dan mengajarkan bagi saya apa itu arti di atas langit masih ada langit. Kisah itu mengajarkan kepada saya bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk merasa menjadi yang paling baik dan paling hebat. Kenapa tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi pribadi yang menjadi pribadi yang paling baik? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, karena sebagai manusia kita selalu butuh untuk belajar menjadi lebih baik berapapun usia kita. Dalam hal apa kita perlu menjadi lebih baik? Dalam hal apapun. Dalam Amsal yang di ayat 2 sampai di ayat 4 dengan jelas mengatakan, untuk mengetahui hikmat dan didikan, mengerti kata-kata yang bermakna, menerima didikan yang menjadikan pandai, kebenaran, keadilan, dan kejujuran, memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Saya akan membahasnya satu persatu. Mengetahui hikmat dan didikan artinya kita mau menjadi pribadi yang menerima nasihat ketika ada orang-orang di atas kita, di atas otoritas kita, misalnya orang tua ataupun yang kita anggap sebagai orang tua memberikan nasihat dan didikan kepada kita. Amsal juga mengatakan menerima didikan untuk menjadi pandai. Menjadi pandai artinya kita perlu upgrade diri kita, mengupgrade diri kita lewat pengetahuan, lewat ilmu yang baru di dalam bidang kita masing-masing. Misalnya seorang dokter tentu perlu terus belajar ketika dia memilih untuk menjadi seorang spesialis. Seorang pendidik, entah itu dosen ataupun guru, perlu terus mengembangkan ilmunya, terutama ketika mengajar di dalam masa pandemi. Mungkin dulu banyak orang-orang yang tidak menggunakan Zoom, sekarang berapapun usia kita harus mahir menggunakan Zoom. Kita sebagai pendidik, dosen ataupun guru, serta teknologi-teknologi yang lain untuk terus bisa memberikan ilmu kepada muridnya di dalam segala keterbatasan di dalam masa pandemi ini. Atau juga misalnya kita seorang pengusaha atau wira swasta, kita juga harus terus belajar bagaimana bisa menjalankan bisnis usaha, harus terus bisa berjalan dalam masa PPKM yang tidak kunjung selesai ini. Apapun bidang kita perlu terus mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik dalam bidang kita masing-masing. Bahkan bagi seseorang yang tidak bekerja di luar rumah, seperti misalnya saya, seorang ibu pun, saya harus menambah ilmu dan pengetahuan senantiasa. Bahkan bagi seseorang yang tidak bekerja seperti saya misalnya seorang ibu, saya seorang ibu pun juga harus menambah ilmu dan juga menambah pengetahuan. Misalnya bagaimana saya harus membuat makanan pendamping ASI yang benar, bagaimana saya mendidik anak-anak saya yang semuanya tidak pernah diajarkan ketika saya kuliah atau ketika saya sekolah. Apapun bidang kita, apapun peran kita, entah kita di rumah atau kita di luar rumah, kita perlu terus mengupgrade diri kita masing-masing. Nah, tidak hanya tentang ilmu pengetahuan dan juga pengetahuan kita yang semakin baik di dalam bidang kita masing-masing, Amsal juga menegaskan bahwa menjadi pandai juga terkait tentang di dalam ayat yang ketiga tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Artinya menjadi pribadi yang punya karakter yang semakin baik. Tentu tidak ada orang yang sempurna, tetapi menjadi orang yang benar, kebenaran, menjadi orang yang adil, keadilan, dan menjadi orang yang jujur adalah sesuatu yang mesti diusahakan dalam rangka menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 1 menutup kalimat di
ayat yang ketujuh dengan kalimat takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ayat yang sudah sangat familiar bagi kita. Dasar dari segala pengetahuan adalah rasa takut kita, yaitu rasa hormat kita kepada Tuhan. Maka ketika kita sedang berusaha, ketika kita sedang belajar menjadi orang yang lebih memahami kehidupan, kita sedang belajar ilmu baru, pengetahuan baru dalam bidang kita masing-masing, kita sedang berusaha memperbaiki diri dalam karakter kita masing-masing, maka sebetulnya itu semua adalah tanda bahwa kita sedang menghormati Tuhan. Dan juga sebaliknya, Amsal juga menegaskan di kalimat terakhir, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ketika kita berhenti untuk memperbaiki kualitas diri kita, tidak mau menerima didikan untuk menjadi orang yang lebih baik, kita disebut orang yang bodoh, orang yang tidak menghormati Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita adalah orang-orang yang menghormati Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan? Jika jawabannya adalah iya, mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita tunjukkan dengan terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang semakin baik dalam setiap bidang kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita bersama menutupnya. Di dalam doa kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa ketika Tuhan memberikan hari baru kepada kami, itu artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memperbaharui diri, untuk kami memperbaiki diri. Jika di hari-hari yang lalu kami memiliki kesalahan, kami punya kelemahan, kami melakukan pelanggaran kepada Tuhan, maka Tuhan hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk berubah. Kami tahu ya Tuhan bahwa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik bukanlah hal yang mudah. Tetapi kami percaya ketika Tuhan bersama dengan kami, menyertai kami, Tuhan akan memampukan kami sedikit demi sedikit belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik kami dalam setiap profesi kami, baik kami yang bekerja di luar rumah maupun kami yang bekerja di rumah, Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Supaya Tuhan dalam diri kami terpancar kasih Tuhan untuk setiap orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan ya Tuhan hari ini pekerjaan kami menyerahkan kepada Tuhan hari ini karya kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan terus memegang tangan kami karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu berjalan seorang diri, bimbinglah kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hari ini kepada Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan pada pagi hari ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat berkarya untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.